promised king would welcome me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
luar biasa? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Haleluya. Oke, jemaat Simpang Pulai dan semua pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita. Tentu saja kita akan berdoa dulu, mengundang Allah Roh Kudus, bahkan mengakui Tuhan yang saat ini yang ada di tengah-tengah kita. Amin. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami ada di sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kembali lagi kami boleh bertemu, kembali lagi kami boleh bersatu hati di dalam satu Tuhan, di dalam satu roh, untuk merayakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengakui Engkau, Yesus, Engkaulah Tuhan atas kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan atas gereja ini. Engkau adalah kepala atas gereja ini, dan kami ini adalah tubuh-Mu. Oleh sebab itu kami datang mengakui ketuhanan-Mu, bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam setiap kegiatan kami, tingkah laku kami, dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang sudah Kau jadikan buat kami, untuk kami bersuka cita, bersukaria, bergembira di dalam Engkau. Karena hari ini kami tahu ketika kami datang, kami berkumpul, kami akan menerima sesuatu yang luar biasa dari kebenaran firman-Mu yang akan ditebarkan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu kami semakin dibawa di dalam setiap jalan-jalan kebenaran-Mu. Tuhan, kami rindu supaya hidup kami ini berpadanan dengan Injil-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu bahwa kehidupan kami ini boleh memancarkan kehidupan yang luar biasa di dalam Engkau dan boleh memberkati orang lain. Oleh sebab itu kami undang Engkau Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan, dan Allah Roh Kudus, kami minta supaya Engkau memberikan pengertian yang lebih lagi buat kami, buat pembicara dan juga buat para pendengar, supaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan lewat begitu saja, tapi itu akan masuk di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang luar biasa kami buka ibadah kami ini, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan mari semua jemaat yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang rindu untuk menerima makanan daripada Tuhan sendiri, mari kita sama-sama katakan amin. So be it. Jadilah seperti itu Tuhan. Haleluya. Oke, jadi di dalam bulan September ini kita akan membicarakan tentang perspektif surgawi, karena identitas surgawi kita. Kenapa? Karena kita bukan lagi manusia yang sama yang seperti dulu belum mengenal Tuhan. Amin. Kita ini adalah manusia-manusia baru. Kita adalah orang-orang yang berbeda, yang sudah Tuhan jadikan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Haleluya. Jadi kita ini punya kerajaan Allah, dan segala yang ada di dalam kerajaan Allah itu kita ini ahli warisnya. Dan kemudian kita juga memiliki pikiran-pikiran yang berbeda, bukan seperti pikiran-pikiran manusia lama kita dulu. Dan kita akan mulai melihat hasil-hasil yang Allah inginkan tentu saja kita miliki, dan kita akan mulai mengalaminya saat kita melihat terus kepada Yesus. Amin. Jadi supaya segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita menjadi hak kita itu untuk bisa kita miliki dan kita nikmati, syaratnya adalah mata kita tetap terus tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Yesus, yaitu Dia yang memberikan kita iman, bahkan Dia yang mati buat kita supaya kita ini jadi saudara-saudarinya di dalam Dia. Haleluya. Nah, makanya sangat penting buat Anda dan saya, buat seluruh jemaat, untuk membangun pondasi dan belajar mengenai otoritas kita tentu saja. Amin. Sebagai anak Tuhan, kita punya otoritas, kita tuh harus belajar, dan kehidupan kita ini harus didasarkan dari otoritas kita dan juga posisi kita di dalam Kristus. Jadi kehidupan kekristenan kita ini, kita mau bangun supaya kehidupan yang Yesus katakan bahwa hidup di dalam kelimpahan itu bisa kita nikmati di atas bumi ini. Tetapi kita harus tahu pasti dulu dengan otoritas kita dan juga dengan posisi kita yang ada di dalam Kristus. Kemudian kita juga harus belajar tahu hak-hak apa yang Allah berikan kepada kita, supaya kita ini ketika kita terlibat di dalam pertarungan, Anda di sini percaya setiap orang Kristen punya pertarungan dalam kehidupannya, battlefield,
Amin. Itu yang disebut oleh Alkitab pertarungan iman, di mana ketika kita ini masuk dalam pertarungan iman kita ini tidak akan kesulitan untuk bisa menang atau untuk bisa mengatasi masalah yang datang dalam kehidupan kita. Pergumulan-pergumulan yang datang dalam kehidupan kita ini, kita nggak bisa kita ini nggak harus sulit untuk mengatasinya, karena kita mengerti dengan posisi kita dan juga otoritas kita. Haleluya. Nah, seberapa banyak dia para jemaat yang kalau mau bertanding harus tahu dulu cara untuk menyerang dan cara untuk bertahan. Jadi kalau kita cuma taunya menyerang doang, nggak tahu bertahan, itu nggak seimbang. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita harus belajar bagaimana bertahan dan bagaimana cara menyerang musuh-musuh kita. Nggak ada orang masuk ke pertempuran kalau dia itu nggak mempersiapkan diri, dan dia itu harus cari tahu tentang taktik-taktik di dalam peperangan. Nah, begitu juga kita dengan peperangan kita yang bukan melawan daging dan darah. Kita ini Tuhan nggak bilang kita berperang dengan saudara-saudari kita atau dengan orang-orang lain, tapi peperangan kita ini adalah peperangan rohani, yaitu melawan penghulu-penghulu udara, bahkan melawan setan dan juga antek-anteknya, dan itu terjadi di alam roh. Oleh sebab itu kita mesti tahu bagaimana cara menyerang, bagaimana cara bertahan. Haleluya. Dan jika kita masuk di dalam pertarungan, Anda dan saya juga harus tahu bahwa kita ini nggak bisa dikalahkan. Iblis tidak bisa mengalahkan kita. Musuh tidak punya kemampuan untuk mengalahkan kita. Oke? Catat baik-baik bahwa kita ini nggak bisa dikalahkan. Amin. Anda masih ingat bahwa Yesus sudah menjadikan kita ini pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Jadi ada orang yang berperang, kita yang mendapatkan kemenangannya. Itu yang Yesus berikan kepada kita. Jadi mulai saat ini, kalau dalam pertarungan Anda harus ingat, set di dalam pikiran kita bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Kita tidak bisa dikalahkan, dan kita tahu bahwa musuh kita si iblis dan juga antek-anteknya, para setan-setan yang dibawa kaki tangan iblis pun tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Anda dan saya. Ada haleluya. Haleluya. Nah, salah satu cara untuk mengetahui hal-hal ini, bahwa kita ini lebih dari pemenang, kita nggak bisa dikalahkan, kita ini memiliki iblis nggak punya kemampuan untuk mengalahkan kita. Kita mau cari tahu otoritas kita dan posisi kita di dalam Kristus. Nah, salah satu cara untuk mengetahui semuanya ini yaitu dengan menemukan identitas kita menurut firman Allah tentu saja. Jangan cari identitas di dunia, tapi cari identitas di dalam firman Tuhan tentu saja. Amin. Karena disinilah kita akan tahu posisi kita, segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini ada di buku manual kita, yaitu Alkitab. Amin. Nah, ketika kita menyadari bahwa apapun yang kita hadapi di dalam pertarungan hidup, semuanya itu sudah dipersiapkan di dalam firman Allah. Haleluya. Jadi Anda nggak usah bingung, aduh gimana nih, ini datang pergumulan yang besar, gimana caranya saya lawan dia? Sudah Allah siapkan di dalam yang namanya firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Haleluya. Oke, let's go to Alkitab. Let's go to the Word of God. Mari kita buka Kolose 3 ayat 1 sampai 9. Kolose 3 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Semuanya ini, yaitu apa saja? Marah, geram,
kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Nah, mari kita perhatikan di sini. Di Alkitab berkata di ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ini ada instruksi dari Allah sendiri yang mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita ini disuruh cari perkara-perkara yang di atas. Artinya supaya kita ini mencari hal-hal yang di atas terus-menerus, constantly. Amin. Jadi jangan hari ini kita cari, besok kita nggak cari. Jadi disuruh untuk cari terus apa yang kau punya, apa yang Anda miliki, hak-hak apa yang Anda miliki, itu Tuhan suruh cari yang ada di atas, semuanya ada di atas. Oke, kalau Anda cari duit ya pasti lihatnya ke bawah, tapi kita ini disuruh untuk cari di atas, berarti di alam spiritual. Haleluya. Lihat, perhatikan ayat 2 dikatakan, dan juga setelah itu dikatakan bahwa kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Oke, catat. Sebagai anak Tuhan, untuk bisa kita ini memiliki kemenangan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan bahkan supaya kita tahu otoritas kita, posisi kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus tetap terus-menerus constantly mencari perkara-perkara yang di atas. Kemudian disuruh untuk pikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Amin. Jadi kita ini harus gigih. Sebagai anak Tuhan tuh harus gigih. Jangan hari ini on, sebentar off. Hari ini on, sebentar off. Kita bukan seperti tombol on off, tetapi kita ini selalu on. Firman Tuhan selalu bilang selalu aktif, selalu bersemangat mencari hal-hal yang ada di atas, dan juga selalu pikirkan hal-hal yang ada di atas. Maka Alkitab berkata pikirin yang enak-enak deh, pikirin yang manis, yang indah-indah deh. Dengarkan yang enak-enak. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Ketika Anda memikirkan hal-hal yang gak enak, berarti Anda tidak mencari hal-hal yang di atas. Pasti yang Anda cari hal-hal yang datang dari dunia. Jadi jangan heran kalau di dalam perperangan, di dalam hidupmu ada begitu banyak masalah. Mari kita jadi seperti tukang penambang yang mencari emas. Contohnya mereka itu kalau mau cari emas, udah disiapkan segala sesuatunya untuk bisa dia tahu apa yang dia cari. Dia tahu targetnya, dia fokuskan pikirannya, dia cari hal-hal yang menyangkut tentang penambangan emas, supaya dia akan dapat emas yang dia tahu ada di situ. Nah, kita tahu bahwa segala sesuatu perkara-perkara yang di atas itu semuanya, kerajaan Allah itu apa saja sih? Isi kerajaan Allah itu, nggak usah saya ngomongin emasnya yang penuh dengan yang dilapisi dengan dengan emas dan juga dengan batu-batu berharga. Nggak usah saya ngomongin itu. Apa saja yang ada dalam kerajaan Allah yang di bumi ini nggak ada? Damai sejahtera, ya, sukacita ada di sana. Dan kemudian apa saja yang ada dalam kerajaan Allah? Banyak hal-hal yang membuat kita ini merasa senang, merasa bahagia. Amin. Oke, jadi kita harus tahu pasti perkara-perkara apa yang ada di atas. Jangan kalah sama penambang. Amin. Jangan kalah sama atlet. Ketika mereka berlomba untuk masuk ke dalam olimpiade, mereka itu sungguh-sungguh targetnya ada di sana. Tiap hari yang dipikirinnya, gimana caranya saya bisa menang, gimana caranya saya lewatin hari ini untuk mempersiapkan diri saya untuk bisa ke olimpiade. Nah, begitu juga dengan penambang, gimana caranya apa-apa saja yang harus saya cari, apa-apa saja harus saya pikirkan supaya saya dapat itu emas. Amin. Ya. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa kita disuruh cari perkara-perkara yang di atas. Ayat 2 berkata memikirkan hal-hal yang di atas, dan kita juga udah tahu hal-hal yang ada di atas itu apa saja. Hal-hal tentang kerajaan Allah dan segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan Allah. Makanya rajin-rajin cari kerajaan Allah itu ada di sini. Kerajaan Allah itu ada di Alkitab. Amin. Dan tentu saja Tuhan akan memberikan pewahyuan kepada anak-anaknya. Nggak mungkin anak-anaknya nggak dikasih tahu apa sih itu isi kerajaan Allah. Pasti dikasih tahu. Yap. Amin. Nah,
Ayat berikutnya berkata, jika kamu dibangkitkan dengan Kristus, berapa banyak di sini yang percaya bahwa kita sudah dibangkitkan dengan Yesus? Jika kamu dibangkitkan dengan Kristus, kita lihat ayat 3. Oke. Ya, ada ayat Alkitab berkata bahwa jika kita ini dibangkitkan dengan Kristus, kita juga bangkit dengan Dia, dan ketika kita bangkit, kita jadi orang yang berbeda. Tentu saja waktu Yesus mati, kita juga mati. Dan ketika Yesus bangkit, kita bangkit bersama dengan Kristus, dan kita jadi orang yang berbeda. Memang masih kelihatan sama, tapi roh kita ini sudah berbeda. Kita udah sekelas dengan Allah, dan sudah dibilang seperti apa? Jenisnya Allah. Amin. Jadi saya bisa bilang kepada Anda semua, mau kecil, mau tinggi, mau gede, mau pendek, mau tinggi, mau umurnya masih anak-anak atau udah tua, kamu adalah sekelasnya Allah. Sama seperti saya, kita semua ini ada dalam kelasnya Allah. Nah, kalau saya juga berkata, jika kamu dibangkitkan dengan Kristus, itu artinya ketika kita bangkit dengan Kristus, kita memiliki kemenangan atas kubur dan juga atas neraka. Jadi kita nggak usah takut lagi dengan yang namanya kubur, kita nggak usah takut lagi dengan apa yang namanya neraka, dengan si penguasa neraka dan antek-anteknya. Kita nggak usah takut lagi. Kenapa? Karena kita udah menang atas mereka. Amin. Orang tua meninggal pun kita tahu bahwa mereka udah menang atas kematian. Amin. Jadi kubur itu hanya tempat untuk apa? Untuk transit, berpindah ke tempat yang lain. Jadi intinya di sini bahwa kalau kita dibangkitkan dengan Kristus, kita juga bangkit dengan Dia, dan kita juga berkemenangan atas kuasa dosa dan atas kuasa sakit penyakit. Nah, ini dia yang kita dapatkan dalam identitas kita dan juga posisi kita, bahwa kita itu menang atas dosa. Jadi kalau Anda sudah anak Tuhan dan bilang struggle dengan dosa dan juga struggle dengan sakit penyakit, mari cari tahu posisimu di dalam Tuhan, bahwa kamu itu sudah dibangkitkan dengan Kristus. Kamu ini berkemenangan atas kuasa dosa dan juga atas kuasa sakit penyakit. Itu artinya bahwa minat Allah atas kita, yakni Allah melakukan sesuatu karena Yesus sudah bangkit dan kita juga sudah bangkit. Jadi Allah belum selesai dengan kita. Oke? Katakan, Allah belum selesai dengan saya. Katakan juga kepada kiri kananmu, Allah belum selesai dengan kamu. Amin. Haleluya. Bahkan Yesus berkata, setiap anak-anak Tuhan, dia berkata di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika Alkitab berkata bahwa carilah perkara-perkara yang di atas, pikirkan perkara-perkara yang di atas, maka carilah kerajaan Allah. Ini yang kerajaan Allah yang kita cari ini, dan kebenarannya tentang apa? Tentang identitasmu, tentang posisimu, tentang hak-hak kita di dalam Tuhan, tentang hak-hak kita di dalam kerajaan Allah. Ini semua yang kita cari. Jadi kalau Anda masih cari-cari sesuatu yang ada di bumi ini, tinggalkan. Karena firman ini berkata, apa yang ada, semua yang kita butuhkan, semua yang kita cari di dunia ini, itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Jadi nggak perlu cari. Tugas kita itu cari perkara-perkara yang di atas, dan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Nggak usah mikirin hari ini gua mau makan apa, Tuhan ya. Ketika Anda datang kepada Tuhan, kau tahu bahwa Allah menyediakan segala keperluanmu, kamu nggak akan khawatir. Kau pikirkan, nggak mungkin lah, burung aja Tuhan kasih makan, apalagi saya yang anaknya gitu loh. Kemudian Anda berpikir, itu bunga bakung aja yang di taman itu, yang udah nggak terawat, Tuhan dandanin sedemikian rupa, apalagi saya yang anak Tuhan gitu. Jadi kita nggak usah pikirkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, karena Tuhan tahu. Dia bilang, saya akan cukupi kebutuhanmu, tapi kalian harus apa syaratnya? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya, dan semuanya ini akan Tuhan tambahkan kepada kita. Bener nggak? Tidak ada tempat yang sesempurna di dalam seperti kerajaan Allah. Bener nggak? Dalam kerajaan Allah itu nggak ada tangisan. Dalam kerajaan Allah itu nggak ada pro kontra. Dalam kerajaan Allah itu nggak ada orang berantem.
Dalam kerajaan Allah itu nggak ada orang ngemis-ngemis minta makanan. Jadi kerajaan Allah yang Yesus katakan di sini yang mau kita itu cari itu kerajaan yang semuanya sempurna. Apapun yang kita butuhkan itu ada di situ. Mungkin Anda bilang begitu, tapi itu kan nanti. Enggak, kalau Yesus bilang kerajaan Allah itu kita suruh cari kerajaan Allah, itu artinya bahwa kita harus mengalami kerajaan Allah di atas bumi ini. Ingat doanya yang berkata bahwa biarlah Bapa kami ada di surga. Tentang hal berdoa dikatakan bahwa biarlah kerajaan itu terjadi di atas bumi ini. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau, mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan hal-hal yang di atas, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sesuatu yang kita butuhkan di bumi ini, itu semua dalam kerajaan Allah akan kita alami di bumi ini. Amin. Haleluya. Jadi gambarkan apa yang kau inginkan terjadi di bumi ini, kau cari di dalam kerajaan Allah. Amin. Karena itu hakmu sebagai anak Tuhan. Nggak mungkin seorang anak dikirim ke tempat lain kalau bapaknya atau kerajaannya itu nggak mensupport kemanapun dia pergi. Jadi kita ini tuh dikirim, kita ini berasal dari kerajaan Allah. Ingat, kita bangkit dengan Yesus. Amin. Kita sudah didudukan bersama-sama dengan Yesus. Kalau Anda mau baca itu ada di Efesus 2 ayat 6 atau 7. Nah, coba kita cari, kita lihat di Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6 dikatakan di sini, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Apakah itu bercerita tentang nanti? Tidak. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan He made us sit together. Jadi dia dalam versi bahasa Inggris itu lebih jelas lagi dikatakan bahwa Allah sudah membuat kita ini duduk bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita ini duduk bersama-sama dengan Yesus. Makanya tadi dikatakan kalau kita ini sudah dibangkitkan, kita juga diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di sorga, bukan di bumi. Makanya kita tahu posisi kita sekarang ini. Kita ini ada duduk bersama-sama dengan Yesus di sorga, bukan di bumi. Iya, kita ada di bumi. Amin. Tapi posisi kita ini ada duduk bersama dengan Yesus. Amin. Sampai di sini mengerti? Kita duduk bersama Yesus di surga. Jadi kalau kita mau membawa kerajaan Allah dan kuasa Allah di bumi ini, kita harus memiliki pandangan surgawi atau perspektif surgawi. Jadi kalau Anda nggak punya pandangan surgawi, mau saya bilang pun Anda ini duduk dengan Kristus, Anda nggak tahu apa-apa. Karena apa? Ini baca Alkitabnya ini nih, jarang-jarang on off atau cuman hari Minggu doang. Makanya Anda nggak punya pandangan surgawi. Anda nggak tahu posisi Anda sekarang. Anda ada duduk di mana? Anda itu duduk dengan Yesus, memerintah dengan Yesus di sorga. Amin. Duduk di sebelah kanannya di sorga. Jadi mana saya tahu? Ya dari sini, dari Alkitab. Jadi saya tahu kalau saya ini memerintah bersama-sama dengan Yesus, saya ini duduk dengan Yesus, saya tidak akan menilai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya ini dari hal-hal yang duniawi, tapi saya akan menilai dan dari pandangan surgawi, dari kedudukan saya yang saya miliki di dalam Kristus, di mana saya duduk dengan Kristus. Nah, ketika kita masuk di dalam peperangan dengan menyadari bahwa kita duduk dengan Yesus, kita punya otoritas dan kita punya hak di dalam yang diberikan Allah kepada kita melalui Yesus. Tentu saja ketika kita berperang dan mengalahkan musuh, kita datang ke dunia dan dalam kehidupan kita datangnya itu dari otoritas superior, yaitu otoritas kerajaan Allah. Amin. Contohnya, kalau ada seseorang bermasalah dengan Anda tidak akan memperlakukan hal yang sama seperti dia. Kenapa? Karena kita berkata bahwa kalau lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kenapa saya harus lawan kejahatan dengan kebaikan, Tuhan? Karena Anda ini punya posisi yang lebih tinggi dari dia. Amin. Anda itu duduk dengan Yesus, dan ketika Anda melihat masalah, melihat teman Anda yang bermasalah dengan Anda melihat dengan kacamata surgawi. Apa itu kacamata surgawi? Kacamata kasih. Kita ini makhluk kasih. Kita ini adalah ciptaan kasih, sama seperti Bapa kita. Bapa kita itu kasih. Amin. Nah, ketika kita datang ke dunia ini, kita hidup di dunia ini, dan kita berperang dari tempat yang berkemenangan. Bukan kita berperang untuk menang. Anda paham?
kita ini sudah menang. Jadi ketika kita berperang, kita datang dari posisi yang sudah menang. Kita tidak berusaha untuk mencapai kemenangan itu, tapi kita berperang karena kita sudah menang. Karena apa? Kenapa saya berperang untuk menang? Karena ada iblis yang berusaha untuk masuk daerah teritorial kita. Amin. Membuat kita ini nggak percaya dengan posisi kita, membuat kita ini nggak percaya kalau Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita, membuat kita ini nggak percaya bahwa Allah mengasihi kita. Dan ketika kita mulai nggak percaya, iblis masuk dan mulai menguasai daerah kehidupan kita. Itu namanya kita harus berperang. Makanya ada peperangan iman. Oke? Kemudian kita tidak berperang, tadi saya sudah katakan, kita tidak berperang untuk mendapatkan kemenangan. Anda dan saya sudah menang. Jadi ketika kita berperang untuk apa? Mengusir hal-hal yang nggak layak datang dalam kehidupan kita. Contohnya aja kalau Anda tanam pohon atau tanam bunga, tentu aja Anda akan bersihkan itu dengan apa, rumput-rumput yang nggak seharusnya ada di situ, kita bersihkan. Dan kita lihat kalau udah ada tumbuhan parasit di situ, kita singkirkan karena kita nggak mau pertumbuhan dari pohon ini pun akan terganggu, dan pasti akan buahnya itu pasti akan nggak akan seperti yang kita harapkan, nggak gede. Nah di Ipoh itu banyak sekali orang yang nanam jeruk kalau nggak jeruk ya, nanam jeruk. Nah mereka itu kalau nanam jeruk pasti diperhatiin setiap hari pun mereka bersihin. Begitu juga dengan kita. Oke? Makanya hidup kita ini Tuhan bilang apa? Cari terus perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini tuh semakin naik, semakin naik, semakin naik. Amin. Coba ngomong dengan saya bersama-sama. Saya perlu menetapkan pikiran saya pada hal-hal yang rohani. Saya perlu menetapkan pikiran saya pada hal-hal yang rohani. Amin. Oke, haleluya. Nah, bicara soal hal-hal yang rohani, kita juga bisa melihat orang-orang di dunia ini, baik mereka pun belum selamat, mereka ini punya akses ke yang namanya alam rohani. Jadi orang-orang yang belum selamat pun punya akses ke alam rohani. Kita lihat contohnya dukun, ya kan? Kita dulu apalagi di Medan, di Manado, di tempat-tempat yang masih okultisme, yang masih suka praktek dukun-dukunan, santet. Kita bisa lihat orang-orang itu bisa hebat loh. Bisa tembus dinding. Kalau mereka jampi orang itu bisa nunduk. Ini semua hal-hal spiritual, hal gaib yang mereka cari, yang mereka pelajari. Yang bahkan mereka itu bisa bertahun-tahun mereka belajar untuk bisa mendapatkan ilmu santet. Bertahun-tahun mereka itu tinggal di gua bersemedi untuk mendapatkan sesuatu yang spiritual, sehingga mereka itu bisa mendatangkan kekayaan. Mereka bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul, bertemu dengan orang-orang yang sudah mati, bahkan bertemu dengan Prabu Siliwangi. Itu saya suka baca, tapi banyak orang bilang memang benar, dan saya percaya itu. Alam roh itu bisa diakses oleh siapa aja. Anda yang memiliki yang memiliki Roh Kudus, Anda bisa mengakses alam roh, yaitu alam kerajaan Allah, kalau Anda mau sungguh-sungguh mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas. Amin. Orang dunia aja masih bisa akses alam-alam seperti itu. Kita ini juga udah punya Roh Kudus di dalam kita, nggak perlu cari, cuma dengan iman kita terima. Tapi kita malas mendiscover atau menjelajahi alam roh, di mana itu akan membawa kehidupan dalam kehidupan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Nah, itu dia hubungan kekristenan dengan alam roh. Orang dunia pun bisa mengakses alam roh, tapi alam roh yang error, karena ujung-ujungnya minta tumbal. Betul? Setan bisa kasih kekayaan, dan kemudian kamu harus bunuh atau potong ayam hitam lah, atau ayam putih lah. Itu ada syaratnya, tetapi dengan Tuhan tidak ada syaratnya. Amin. Tuhan sendiri akan bekerja dalam kehidupan kita, asalkan kita mau cari dan kita mau pikirkan hal-hal yang ada dalam kerajaan sorga setiap hari, constantly, terus menerus. Amin. Haleluya. Nah, coba Anda pikirkan, kalau Anda sudah dibangkitkan dengan Kristus, tentu saja Anda akan pikirkan hal-hal yang di atas. Artinya
Apa sih maksudnya dengan pikirkan hal-hal yang di atas? Itu artinya bahwa Anda dan saya ini Tuhan mau untuk merenungkan posisi kita setiap hari. Renungkan identitas kita ini setiap hari. Renungkan sifat dan kodrat Allah itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anak mau bikin kita naik darah, tapi kalau kita sudah merenungkan posisi sifat kita ini, karakter kita ini adalah orang yang sabar, tentu saja kita tidak akan berespon begitu seperti api nyambar bensin ke anak-anak kita. Kalau Anda merenungkan bahwa Anda itu kasih ketika orang menyinggung Anda tidak akan cepat tersinggung. Kata-kata yang fitnah yang datang kepadamu itu tidak akan mudah masuk ke dalam hatimu. Karena apa? Anda tahu siapa Anda di dalam Tuhan. Karakter Anda adalah karakter kasih. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang cari perkara yang di atas, itu maksudnya renungkan posisimu, renungkan identitasmu, dan juga karaktermu yang adalah karakter Allah. Oke, kalau Anda nggak tahu karakter Allah itu seperti apa, baca 1 Korintus 13 ayat 1 dan 4. Itu karakter Allah. Amin. Itu karakter kita. Oke. Nah, Tuhan sendiri pun sudah memberikan kreativitas kepada kita. Jadi berkreatiflah. Karena bukan Anda yang menciptakan kreativitas itu di dalam diri Anda sendiri, tetapi Tuhan sudah kasih. Makanya banyak sekali anak-anak Tuhan yang luar biasa, mereka berkreatif di dalam setiap talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Oke, bahkan pikiran kita itu bisa bawa kemana aja. Orang bisa, saya ada di Indonesia, saya itu bisa ada di Ipoh. Lewat apa? Lewat imajinasi saya. Anda bisa ada di Malaysia, Anda bisa membayangkan Bali, atau Anda bisa membayangkan daerah mana yang ingin Anda kunjungi lewat pikiran Anda. Amin. Nah, kenapa Anda selalu gagal dalam kehidupan Anda? Kenapa Anda selalu kalah, mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan Anda? Kenapa? Karena Anda tidak merenungkan dan tidak memperkatakan siapa diri Anda di dalam Tuhan. Oke? Jadi ketika ada sesuatu yang gak benar dalam kehidupanmu, Anda udah tahu bahwa Anda tidak merenungkan identitasmu, Anda tidak merenungkan karaktermu, Anda tidak merenungkan posisimu di dalam Kristus. Amin. Jadi jangan lupa, makanya Yosua 1 ayat 8 berkata bahwa renungkan firman Tuhan itu siang malam. Jangan sampai firman itu menjauh dari hatimu dan dari mulutmu. Kenapa? Karena kalau kau renungkan firman Tuhan, merenungkan posisimu, kalau engkau merenungkan identitasmu, dan kalau engkau merenungkan karaktermu, engkau merenungkan hak-hak yang Tuhan berikan kepadamu, apa saja yang kau miliki di dalam kerajaan Allah, maka perjalananmu itu akan selalu beruntung. Engkau akan jadi orang Kristen yang selalu berkemenangan, orang Kristen yang selalu berhasil setiap hari. Anda renungkan setiap hari kemenangan yang sudah berikan kepada Anda oleh Yesus, itu akan menyertaimu setiap hari. Kata Daud apa? Goodness and mercy shall follow me all the day of my life. Siapa yang tahu kalau Daud di sini orang yang suka merenungkan Tuhan setiap hari. Dia merenungkan posisinya dan bahkan selalu datang pada Tuhan setiap hari. Di tengah masalah, di tengah tidak mengalami masalah, dalam hal dia bersuka cita, dia selalu datang kepada Tuhan, merenungkan siapa Tuhan, merenungkan siapa dirinya, merenungkan posisinya, dan itu dia perkatakan. Makanya kehidupannya itu semakin dia bilang goodness, kebaikan dan goodness and mercy, kebaikan dan belas kasihan Tuhan selalu menyertaiku seumur hidupku. Bagaimana kebaikan Tuhan menyertai kita seumur hidup kita, dan bahkan kebaikan-kebaikannya, perkenanannya, bahkan berkat-berkatnya mengikuti kita seumur hidup kita. Kalau kita nggak pernah merenungkan, nggak pernah mencari, memikirkan hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tentu saja kita tidak akan bisa hidup seperti itu. Amin. Jadi simpel saja, kuncinya simpel aja, cari, pikirkan hal-hal yang di atas, mengenai posisimu, mengenai identitasmu, mengenai karaktermu. Jangan renungkan omongan orang, gosip-gosip orang. Karena apa? Itu akan membawa kebinasaan. Pasti Anda akan tidak ada damai sejahtera. Jangan renungkan apa yang orang punya yang kamu nggak punya. Renungkan apa yang kamu punya di dalam Kristus, yang kita semua ini punya. Oke? Kalau orang sirik itu berarti dia nggak ada. Jadi ngapain kita renungkan
renungkan dia yang sirik sama kita. Renungkan saja apa yang kau punya di dalam Tuhan. Amin. Atau kalau Anda yang sirik dengan orang lain, renungkan aja apa yang kau punya di dalam Tuhan. Kita punya segalanya di dalam Tuhan. Oke? Anda sudah dibangkitkan dengan Yesus, Anda sudah didudukkan dengan Yesus, Anda adalah pewaris kerajaan Allah, dan Anda memerintah dengan Kristus, berarti seluruh kerajaan Allah itu punya Anda dan saya. Amin. Haleluya. Nah, kalau ketika Anda mendapatkan pewahyuan tentang hal ini, tentang apa yang sudah Yesus berikan kepada kita, tentang identitasmu, posisimu, hak-hakmu, dan bahkan karaktermu, pikirkan, renungkan, analisa. Jadi disuruh meditasi. Kenapa kita perlu meditasi? Itu artinya kita itu memikirkan dan menganalisa. Amin. Kalau Anda dapat uang di transferan di bank dengan jumlah sekitar mungkin 100 juta, pasti Anda akan memikirkan, kemudian mengevaluasi, ini uang untuk apa saja gitu. Ini uang untuk Anda analisa, ini uang nanti ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, di apa yang akan dibutuhkan dalam kehidupanmu ini dengan uang tersebut. Kemudian Anda mengevaluasi. Evaluasi itu berarti mempelajari, kemudian menggali. Seperti firman kan dikatakan bahwa ini adalah harta karun yang terpendam, harta karun yang tak bisa dibandingin dengan harta karun yang ada di dunia ini. Jadi ketika Anda merenungkan harta karunmu, kemudian mengevaluasi, itu artinya Anda akan mempelajari, menggali lebih dalam lagi firman Allah, sampai kita itu mengalami kuasa Allah yang mengalir dalam hidup kita. Kemudian kita bisa memilikinya. Bahkan setelah kita memilikinya, kita belum sampai di situ, karena masih ada lagi yang akan Tuhan berikan kepada kita. Harta karun itu berarti bahwa ketika Anda dapat sesuatu, itu pasti akan ada lagi yang akan Anda discover, akan Anda cari, Anda renungkan, pikirkan, dan kemudian itu menjadi milik kita. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Jadi harta karunnya ada di sini, bukan ada di dunia. Harta karun itu bukan ada di negara mana yang paling kaya, tetapi harta karun itu ada di sini. Amin. Haleluya. Jadi makanya saya dorong baca firman Tuhan tiap hari. Saya kasih renungan tiap hari itu untuk apa? Supaya Anda menemukan harta karunmu, Anda menemukan posisimu, identitasmu, dan juga hak-hakmu, bahkan karaktermu di dalam Tuhan, sehingga kita ini semakin hari semakin bermetafora, semakin diubahkan dengan firman Tuhan, dan dengan mudah kita bisa melihat, oh itu dia punya saya. Nggak akan klaim seperti orang-orang dukun-dukun. Mereka gampang sekali mendapatkan kekayaan yang diberikan oleh si iblis. Karena apa? Mereka bermetafora, baca jampi-jampi, ada pagi-pagi udah bikin persembahan apa, kemudian baca mantra atau segala macam. Nah, kita ini pun seharusnya harus lebih rajin dari mereka, karena harta yang kita miliki ini harta yang kekal, harta yang tidak menuntut balasan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Oke? Haleluya. Jadi Anda mau mencari perkara-perkara yang di atas, dan juga memikirkan perkara-perkara yang di atas yang menguntungkan diri Anda sendiri? Ya tentu saja mau dong. Saya juga mau, pastilah. Amin. Oke. Nah, untuk beroperasi seperti orang yang memiliki otoritas, kita harus melihat diri kita melalui kacamata Alkitab atau pandangan Alkitab. Kemudian temukan di mana kita duduk dengan Kristus di dalam Allah, dan temukan apa saja yang sudah Yesus bayar lunas buat Anda dan saya. Saya nggak ingin dengar lagi ada orang Kristen bilang begini, oh saya ini sakit, mungkin udah nggak akan sembuh lagi. Anda tahu bahwa Anda itu dikasih kesehatan ilahi di dalam Kristus. Bahkan Yesus mati menyediakan kesembuhan buat tubuh kita. Oke? Kayak kita berkata, Anda sudah disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan ngomongin sakit lagi. Oke, saya dapat sakit, tapi hoi, saya anak Tuhan. Yesus sudah menyembuhkan saya 2000 tahun yang lalu. Orang bilang mungkin kamu bukan Yesus. Iya, saya bukan Yesus, tapi saya tubuhnya. Dia kepalanya, saya tubuhnya. Nggak mungkin lah kepala ini sehat, tubuhnya sakit. Pastilah tubuhnya itu juga sehat. Oke? Nah, itu suatu pandangan Alkitabiah yang kita miliki di dalam pikiran kita, di mana kita ini sehat. Kita diberkati dengan kesehatan ilahi. Kita sudah diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membuka dimensi hidup kita ke alam supernatural. Jadi
untuk bisa Roh Kudus bawa kita ke dimensi alam supernatural, rajin-rajin berbahasa roh. Oke? Karena Roma 8:26 berkata bahwa Roh sendiri akan membantu kita dalam kelemahan kita, dan Roh sendiri yang akan berbicara kepada Bapa. Roh Tuhan ada di dalam kita. Ketika kita tidak mengerti, kita berbahasa roh, kita akan masuk ke dimensi supernatural. Kita berbahasa roh, dan kemudian kuasa daripada Allah itu akan semakin mengalir dan mengisi, dan kuasa Roh Allah itu akan ada dalam kehidupan kita. Jadi ketika Anda mengalami masalah, nggak tahu mau ngapa-ngapain, jangan komplain, mendingan Anda berbahasa roh, masuk ke alam supernaturalnya Allah, yaitu lewat berbahasa roh. Jadi kita semua sudah tahu bahwa identitas kita ini di dalam Kristus, sifat kita melalui Kristus, otoritas kita pun yang kita dapatkan melalui Kristus, kemenangan kita melalui Yesus, dan perspektif surgawi atau pandangan surgawi kita ini melalui firman-Nya, dan kemudian realitas kita di dalam Kristus. Jadi segala siapa diri kita ini ada di dalam Kristus. Lihat aja, pikirkan aja Yesus itu seperti apa. Itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Amin. Ini semua tidak akan menjadi kenyataan dalam hidup kita kecuali kita, kembali saya katakan tadi, memikirkan hal-hal yang di atas, memikirkan mencari kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya. Amin. Kenapa saya katakan ini pikiran, kita harus memikirkan perkara-perkara di atas dan mencari hal-hal yang di atas? Karena hasil dari apa yang kita pikirkan itu akan terjadi, itu yang akan kita terima. Jadi kita adalah hasil dari pikiran-pikiran kita. Pikiran muncul dari pengaruh rohani. Pikiran kita itu muncul dari pengaruh rohani, bukan dari pengaruh datang dari manusia. Betul? Anda bisa lihat aja orang yang kesurupan. Roh setan itu dulu yang masuk ke dia, kemudian jiwanya ini dikuasai dan dia bertindak seperti apa yang setan roh itu inginkan. Amin. Orang berbuat baik pun itu semua berasal dari roh dulu yang menginspirasi dia untuk melakukan perbuatan yang baik. Masuk di roh, kemudian roh menguasai jiwa, dan kemudian tubuh melakukan hal-hal yang baik. Jadi Allah menginginkan kita semua ini untuk memikirkan pikiran-pikiran yang baik aja, karena pikiran-pikiran yang baik adalah kehendak Allah. Tentu saja pikiran-pikiran yang jelek itu kehendak Tuhan. Pikiran-pikiran untuk menjahati orang lain, pikiran-pikiran untuk menyakiti orang lain, itu datangnya dari pikiran-pikiran setan. Amin. Tapi pikiran-pikiran yang baik itu datang dari Allah. Seperti saya katakan kemarin, Anda boleh jadi anak Tuhan, tetapi kalau pikiran Anda ini tidak Anda ubahkan dengan firman Tuhan, Anda tidak mau cari hal-hal yang ada dalam kerajaan Allah, pikir Anda anak Tuhan, tapi pikiran Anda dipakai oleh setan. Jadi Anda bermusuhan dengan Tuhan. Makanya tidak ada hal yang baik terjadi dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena hal-hal yang baik itu datang dari Allah yang memberikan segala sesuatunya buat kehidupan anak-anaknya. Bahkan si matahari pun dia buat untuk hujan pun dia turunkan bagi orang percaya dan orang yang tidak percaya. Bukan main baiknya Allah gitu. Setan hanya bisa memberikan hal yang terbaik bagi mereka yang mau ikut dia. Tetapi Tuhan memberikan segala yang baik bagi mereka yang percaya kepadanya atau tidak percaya kepadanya pun Tuhan berikan yang baik. Contohnya matahari dan juga hujan. Tanah pun diciptakan untuk semua, bukan cuma orang percaya, men. Jadi pakailah pikiran-pikiran ini, biarlah pikiran-pikiran kita ini diinspirasikan oleh pikiran-pikiran Tuhan atau firman Tuhan. Oke? Haleluya. Amsal berkata bahwa di mana pikiran kita berada, di situ juga hati kita berada. Kalau hati kita ini ada di harta-harta duniawi, pikiran kita ini ada di harta karun duniawi, tentu saja hati kita pun ada di sana. Susah untuk saya ajak kalian untuk bisa memikirkan harta surgawi. Karena apa? Engkau tidak pernah memikirkannya, engkau tidak pernah merenungkannya, Anda tidak pernah mencarinya. Jadi akan susah. Hal-hal harta karun dari kerajaan Allah itu akan ada dalam kehidupanmu kalau Anda tidak pernah memikirkannya. Karena di mana pikiranmu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, ayat 3 dikatakan bahwa sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab
kita ini, Anda dan saya sudah mati, dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita bukan cuma hanya bangkit dengan Kristus, tapi kita juga mati dengan Kristus. Kayak saya katakan tadi, bahwa kita mati juga. Mati dulu, manusia lama kita mati dengan Kristus, kemudian ketika kita bangkit dengan Kristus, jadi manusia baru, ciptaan yang baru. Jadi yang mati itu manusia lama, oke? Yang bangkit dengan Kristus adalah manusia baru yang kita tahu sedikit doang. Kalau manusia lama nggak usah dipelajari, tiba-tiba aja itu nongol. Amin. Kita yang tukang gosipin orang dulu waktu manusia lama, nggak usah dipelajarin lagi, tuh langsung bisa. Ada teman aja langsung gosipin, si ini, langsung itu nongol. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang manusia baru ini? Salah satunya yaitu mengetahui tentang apa yang Anda temukan di dalam firman Tuhan yang mengatakan tentang siapa Anda. Jadi semua yang ada dalam Alkitab ini membicarakan tentang manusia barumu. Dan apa yang Allah larang di dalam Alkitab ini, itu berbicara tentang manusia lamamu. Dan bahkan tentang musuhmu. Larangan-larangan yang Allah berikan dalam firman ini berbicara tentang manusia lamamu, yaitu yang masih kedagingan, dan juga tentang musuhmu yang berusaha untuk membawa Anda kembali kembali ke manusia lamamu. Oke? Jadi transformasi itu benar-benar diperlukan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ini sudah jadi manusia baru, kita masih memerlukan transformasi dengan firman Tuhan supaya cari tahu manusia baru kita itu seperti apa sifatnya, karakternya, apa yang dia punya, itu ada di sini. Ini perlu diubahkan. Oke? Jadi tadi di ayat 3 berkata bahwa kita itu sudah, hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Anda bayangkan, lebih baik saya bersembunyi, hidup saya tersembunyi dalam Kristus dan dengan Allah, daripada hidup saya itu tersembunyi di dalam setan. Saya nggak mau, karena saya tahu setan itu pasti berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, dan dia akan pakai saya untuk bisa mencuri, membunuh, dan bisa membinasakan saudara-saudari saya. Jadi saya lebih suka, saya bangga, saya senang ternyata hidupku itu tersembunyi dengan Kristus dan di dalam Allah. Jadi hidupku ini adalah hidupnya Allah. Amin. Haleluya. Bahkan juga di Kolose dikatakan bahwa kita ini memiliki kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah mengubah kita. Kenapa kemuliaan Allah itu mengubah Anda dan saya? Karena kemuliaan Allah dan kemuliaan kita juga. Amin. Kalau dia Allahku, berarti segala yang dia punya itu adalah punyaku. Kemuliaannya adalah punyaku. Ketika Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke kemuliaan, kita memegang kemuliaan Allah. Amin. Anda punya kemuliaan Allah. Kemuliaan yang dulu hilang dari Adam dan Hawa sudah direstorasikan oleh Yesus kembali, dan kita memiliki kemuliaan Allah yang hilang itu, yang hilang pada waktu Adam berbuat dosa. Jadi kemuliaan Allah tidak bisa mengubah kita kecuali kita mempercayai apa yang Allah sediakan untuk kita dan menerima apa yang sudah Yesus bayar lunas buat kita. Amin. Jadi kita tidak bisa memiliki kemuliaan itu kalau kita nggak percaya dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Dengan identitasmu, dengan posisimu. Anda harus percaya supaya Anda memiliki kemuliaan Allah di dalam hidup kita di atas bumi ini. Amin. Nah, bagaimana kita menemukan siapa diri kita? Kita masuk di dalam Yesus. Kan tadi dibilang hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Gimana caranya kita masuk di dalam Yesus? Kita masuk ke dalam pikiran kita, memikirkan Yesus, memikirkan karakternya, memikirkan setiap perbuatan-perbuatannya, memikirkan setiap perkataan-perkataannya. Nah, disitulah bagaimana kita menemukan diri kita. Nah, hidup kita, identitas surgawi kita, perspektif surgawi kita, otoritas kita, kemuliaannya yang Yesus berikan kepada kita, segala sesuatu yang menyangkut hidup yang saleh bagi kita juga tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Jadi pikirkan semuanya itu supaya ini tersingkap dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita gampang. Kembali lagi ke Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Amin. Untuk mencari tahu, renungkan firman Tuhan. Makanya balik lagi, carilah, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin.
Haleluya. Wow. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi di sini katakan apabila Kristus, siapa Kristus? Kristus adalah hidup kita. Jadi kata Rasul Paulus, hidupku bukan hidupku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus adalah kehidupan kita. Kalau Kristus adalah kehidupan kita, tentu saja hanya Yesus saja ya kan kita cari, Yesus saja yang kita pikirkan, Yesus saja yang kita renungkan. Amin. Dan segala sesuatu yang Yesus lakukan, yang Yesus buat, itu saja yang kita akan renungkan setiap hari, cari terus setiap hari. Dan sampai ketika Dia menyatakan diri, waktu trompet berbunyi, sangkakala Allah berbunyi, terjadi rapture, kita akan bertemu dengan Dia. Dan ketika kita melihat Dia, kita melihat diri kita sendiri. Kenapa? Karena Kristus adalah hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah bertanya lagi, nanti kalau rapture datang, saya keangkat enggak ya? Di sini ayat ini berkata bahwa ketika Dia datang, Dia akan menjemput kita, karena Kristus adalah hidup kita. Jadi Anda dan saya ini yang adalah hidup Kristus, ketika Dia datang, tentu saja kita akan ada di dalam bersama-sama dengan Yesus. Amin. Nggak mungkin Dia tinggalan kita, karena hidup kita tersembunyi di dalam Dia, dan Dia adalah hidup kita. Oke? Nggak mungkin badanmu meninggalkan kehidupanmu, yang satu di bumi, satu di langit. Kita akan dikasih tubuh kemuliaan pada waktu itu. Oke? Kita yang memegang kemuliaan Yesus pada waktu rapture, kita pun akan bertemu dengan Dia dan terangkat bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Oh, saya berdoa biar Anda bisa mencerna semua ini. Dan ini adalah hal-hal yang dasar mengenai pondasi dari identitas kita di dalam Kristus. Haleluya. Jadi Kristus bukan hanya mati saja supaya kita dapat pergi ke sorga, tetapi supaya kita ini bisa diubahkan menjadi orang yang kekal di sorga dan menjadi seperti Yesus. Yesus Kristus adalah hidup kita. Dia ingin kita ini menjadi seperti Dia dan hidup seperti Dia. Amin. Jangan bilang, oh Yesus itu Tuhan. Enggak, Yesus jadi manusia. Kehidupan Dia di bumi ini sama seperti kita. Jadi kita bisa hidup seperti Dia karena ada Roh Allah yang tinggal dalam kita, yang akan memampukan kita, yang akan mengajarkan kita, menuntun kita untuk hidup seperti Yesus. Haleluya. Katakan kiri kananmu, tahu nggak, Allah itu sangat mengasihimu. Makanya Dia mau kamu jadi seperti apa adanya dirimu. Amin. Jadi kamu harus berubah. Katakan, kamu harus berubah. Kamu harus berubah. Karena Allah sangat mengasihimu, Dia mau kamu jadi seperti dirimu saja. Nggak usah ikutin orang lain. Jadilah dirimu seperti apa adanya. Allah ciptakan engkau seperti apa adanya. Allah memberikan identitasnya kepada Anda dan saya. Dan mari kita hidup seperti apa yang Allah inginkan. Nggak usah jadi orang-orang yang suka niru-niru orang lain. Oke? Anda sudah cantik, Anda sudah tampan, Anda sudah manis, sebagaimana Allah ciptakan Anda di dalam Kristus. Dan hidupmu, wow, luar biasa. Hidupmu adalah Kristus. Haleluya. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Anda bisa bahas seterusnya. Hal-hal yang duniawi itu seperti apa? Iri, cemburu, perselisihan, segala macam itu dijabarkan di ayat 6, dari ayat 6 sampai seterusnya. Nah, tapi kuncinya di sini yang mau saya tekankan, yaitu dimatikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kalau Anda masih kedagingan, masih duniawi, Rasul Paulus berkata bahwa matikanlah. Kenapa? Karena hal-hal yang duniawi itu, yaitu yang masih suka berantem, serakah, masih suka iri, masih suka gosip, itu manusia lamamu. Yang dimasukkan di sini adalah manusia lamamu. Itu matikan. Amin. Mungkin Anda bilang begini, tapi kan saya sudah manusia baru, kenapa disuruh matikan? Manusia lama itu bukannya nggak mati. Tetapi iblis tahu, jika kita memikirkan saja, kita membangkitkan manusia lama kita. Amin. Waktu Anda ini udah nggak suka gosip. Kayak Anda sudah manusia baru, Anda tahu manusia baru. Anda sudah manusia baru, diciptakan baru oleh Tuhan. Nah, kemudian datanglah teman Anda atau orang dunia
bergosip. Hari ini Anda kuat karena Anda baca firman. Allah bilang, di sini dikatakan bahwa Anda manusia baru, Anda bukan orang yang suka bergosip lagi. Anda orang yang memperkatakan berkat, bukan memperkatakan hal-hal yang jahat atas orang lain. Oke, lewat. Setan kirim lagi temanmu yang satu. Pakai temanmu yang satu. Kemudian apa? Ngomong lagi, waduh, itu loh ngomongin katanya kamu tuh sombong, ini begini. Tapi karena hari itu Anda mungkin sedang banyak masalah yang Anda harus tangkis, Anda mulai berpikir lagi, kok dia ngomong seperti itu ya? Itu namanya Anda membangkitkan manusia lama Anda. Anda udah mati kan, manusia yang suka gosip, manusia yang gampang tersinggung itu sudah mati. Nah, ketika Anda memikirkannya, itu Anda membangkitkannya kembali. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Matikan. Yang disuruh matikan apa? Sifat manusia lamamu. Jangan kau bangkitkan lagi lewat pikiranmu. Amin. Ketika datang amarah, ketika datang cemburu, ketika datang orang datang memfitnah dan Anda mulai merasa panas, matikan. Jangan pikirkan lagi hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Anda membangkitkan manusia lamamu. Amin. Kita tuh gak perlu diajarin, kita udah tahu siapa diri kita dulu sebelum terima Yesus. Amin. Bahkan setelah terima Yesus pun kita masih suka melakukan hal-hal yang seperti manusia lama. Jadi hari ini Rasul Paulus mengatakan kepada Anda dan saya, matikan, jangan pikirkan lagi yang perbuatan-perbuatan manusia lama itu. Apa aja perbuatan manusia lama itu? Baca ayat 6 dan 7-nya dan 8-nya. Seperti itulah perbuatan-perbuatan manusia lama. Jadi di sini kita kuncinya matikan. Jangan pikirkan lagi perbuatan-perbuatan yang lama. Kalau orang ngajak gosip, gak mau, jangan. Karena Anda akan membangkitkan manusia lamamu. Amin. Ketika orang ngajak untuk berpesta pora dan akan membawa Anda melakukan hal-hal yang gak benar, mendingan jangan. Karena apa? Anda akan membangkitkan manusia lamamu. Itu segala sesuatu datang dari talinya dulu, Anda pikirkan, dan kemudian apa yang terjadi? Kebangkitan terjadi. Amin. Ketika Anda memikirkan Kristus, apa yang terjadi? Ada kebangkitan yang terjadi dalam hidupmu, yaitu untuk melakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Tapi ketika Anda memikirkan hal-hal, contohnya mau berjudi, atau Anda mau membohongi orang lain, Anda membangkitkan manusia lamamu, dan akhirnya Anda akan jadi apa? Seorang pembohong. Anda kembali lagi dengan sifat lamamu. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita mematikan manusia lama. Dan bahkan di ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa jangan lagi saling membohongi satu sama lain. Jadi kita ini diminta untuk tidak membohongi satu sama lain. Gimana caranya supaya kita ini tidak membohongi satu sama lain? Yaitu dengan menaruh, atau dengan tetap mata kita ini mencari perkara-perkara yang di atas dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, atau menaruh Yesus di hadapan mata kita supaya kita ini tidak lagi melihat hal-hal yang lama atau manusia lama itu, atau kita tidak lagi akan bisa membohongi orang lain. Ketika kita mau membohongi orang lain tapi Anda melihat Yesus di depanmu, Anda ingat bahwa Anda itu orang yang dipenuhi kasih. Anda itu kasih. Ngapain saya bohongin saudara saya? Yesus aja gak pernah bohongin saya. Kenapa saya bohongin dia? Jadi kalau kita kasih Yesus terus-terus dalam mata kita ini, kita tahu bahwa kita tidak akan membohongi saudara-saudari kita yang lain. Amin. Mau bohong putih, bohong hitam, kayak mau bohong kecil, mau bohong besar, itu namanya dosa. Jadi jangan lagi kita saling membohongi satu sama lain. Oleh sebab itu, mari sama-sama jemaat Tuhan, kita cari pikiran-pikiran, kita cari perkara-perkara yang di atas, kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, karena kita semua sudah dibangkitkan. Karena manusia lama kita sudah mati, dan hidup kita ini tersembunyi di dalam Kristus, dan kita memegang kemuliaan Allah. Kita memiliki hidup yang baru ketika Yesus datang. Amin. Semua kita ini adalah ciptaan yang baru, memiliki hidup yang baru, dan kemuliaan Tuhan sudah ada dalam kita, dan kita akan sama-sama mematikan manusia lama yang ada di dunia ini. Amin. Kenapa? Karena kembali saya ingatkan, kita bukan dari dunia ini. Posisi kita itu juga, kita bukan dari dunia ini. Posisi kita itu datang dari surga. Kita ada di surga. Dari posisi tentu saja kita bukan dari dunia. Identitas kita pun bukan dari dunia. Pandangan kita ini atau perspektif kita ini bukan datang dari dunia. Dan juga level pelayanan kita itu bukan datang dari dunia. Level pelayanan kita itu datang dari surga. Makanya dalam pelayanan gak ada yang namanya saling menjatuhkan.
Ketika kita melayani, pelayanan kita itu datang dari Tuhan. Kita melayani di level yang penuh dengan kerendahan hati, di mana kita melayani Tuhan, kita melayani sesamanya. Mau ada yang melayani sesamanya dengan lebih orang bilang lebih hebat, yang satu melayani Tuhan dan sesamanya dengan masih biasa-biasa saja. Bukan hak kita untuk untuk berkompetisi. Bukan bagian kita untuk untuk mencari apa kata orang, siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih hebat di dalam pelayanan. Amin. Ingat, pelayanan kita ini datang dari sorga, dan kita di dalam pelayanan kita di dunia ini nggak ada yang namanya kompetisi. Oke? Nah, khotbah kita pun, pengajaran kita pun, percakapan kita setiap hari pun itu tidak datang dari dunia ini. Amin. Bukan dari dunia ini, tetapi dari sorga. Amin. Makanya kata-kata percakapan kita itu yang memberkati. Khotbah kita itu khotbah yang memberkati, khotbah yang mendidik, khotbah yang mengajar. Amin. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, nggak ada yang namanya pride, kesombongan ketika kita melayani, ketika jemaat bilang, wah khotbahmu lebih hebat dari Bugem, pengajaranmu itu lebih luar biasa dari Bugem. Kita bukan mau cari hormat manusia, tetapi sebagai pelayan kita mau cari hormat Allah, atau kita mau Allah disenangkan dengan pelayanan kita. Oke? Kembali, mari kita sadar bahwa kita ini bukan manusia lama lagi yang mau suka berkompetisi, yang saling menjatuhkan orang dunia, siapa yang lebih baik, dia yang jago. Tetapi di dalam pelayanan kita ini yang datang dari Tuhan, gak ada yang namanya siapa lebih jago, siapa yang gak jago. Amin. Sekalipun Anda usher, makanya di dalam gereja pun, Anda mau jadi usher, Anda mau jadi pemimpin pujian, atau Anda mau jadi pemain musik, atau Anda menjadi pengkhotbah, upah kita sama. Kenapa? Karena pelayanan kita ini datang dari sorga untuk Tuhan dan untuk manusia, bukan untuk kita, bukan untuk diri kita sendiri. Oke? Mau Anda cuma mau nyanyi pakai gring-gring, Anda mau nyanyi cuma pakai gitar atau pakai gitar yang mahal pun, tetap aja kualitas pelayanan kita ini datang dari Tuhan, dan itu kita bawa buat Tuhan dan buat sesamanya. Amin. Jadi safeguard kita punya, bahwa kita tahu kita semua ini mau dia baru melayani, baru 1 bulan melayani, atau dia udah bertahun-tahun melayani, udah bertahun-tahun jadi gembala, atau dia baru jadi gembala. Safeguard kita ini bahwa kita semua melayani dari level kerajaan Allah, dari perspektif kerajaan Allah, di mana tidak ada yang lebih baik dari satu yang lain. Amin. Di dalam mencari kerajaan Allah dituntut kerajinan. Ketika Anda mau melakukan bagianmu, ketika Anda rajin, tentu saja Anda akan mendapatkan lebih. Tapi itu bukan suatu tolak ukur membuat Anda itu menjadi sombong atau menjadi lebih baik dari orang lain. Ketika Anda di dalam bisnis, Anda itu rajin berbisnis, tentu saja Anda akan mendapatkan lebih daripada orang yang berbisnis separuh-separuh. Itu udah otomatis seperti itu. Tapi di dalam pelayanan kita, di dalam bisnis kita, kalau kita melakukan bisnis kita dari dalam kerajaan Allah, kita tidak akan bilang dia orang yang payah. Amin. Karena setiap orang akan bertumbuh di levelnya sendiri. Haleluya. Oke jemaatku. Nah, inilah yang kita mau pelajari, bahwa kita harus cari tahu dulu otoritas kita, posisi kita, pahami dulu segala sesuatunya. Jadi hari ini firman Tuhan mau katakan bahwa mari kita sama-sama untuk untuk mencari perkara-perkara yang di atas, kemudian kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, dan juga renungkan apa posisi kita, otoritas kita, temukan jati diri kita di dalam pandangan kerajaan Allah atau di dalam Alkitab. Amin. Oke, semoga firman hari ini memberkati kita semua dan bisa menolong kita kembali bertumbuh, mengingatkan kembali kita sebagai manusia lama, untuk tidak membangkitkan lagi manusia sebagai manusia baru, untuk tidak membangkitkan lagi manusia lama, dengan tetap memikirkan hal-hal yang di atas dan tetap menaruh Yesus di dalam pandangan mata kita. Amin. Haleluya. Oke. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita akan lanjut dengan perjamuan kudus. Amin. Nah, mari kita persiapkan elemen perjamuan kudus kita ini, roti dan anggur. Haleluya. Kita akan merayakan segala yang Yesus lakukan di atas kayu salib sampai membawa kita menjadi anak-anak Allah, manusia baru, dan menerima setiap apa yang kerajaan Allah punya.
menjadi milik kita semua. Oke? Ya, mari kita angkat roti kita. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti ini. Cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkat cawan kita ini sambil kita memikirkan apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menghapus segala dosa-dosa kita, untuk menebus kita dari kutuk-kutuk hukum Taurat dan menjadikan kita baru. Amin. Yang darahnya ini yang memberikan kita akses untuk masuk ke dalam tahta hadirat Allah, dan darahnya inilah yang memampukan kita menjadi anak Tuhan, dan kita memiliki posisi di mana kita duduk bersama dengan Kristus, dan kita memiliki otoritas di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kemenangan kita ini, cawan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, dan ketika kita percaya kepadanya dan menjadikan dia sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita angkat, kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan perkataan-perkataan firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Mari kita memandang kepada kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan kita pengharapan kehidupan yang baru, dan kenyataan di mana saat ini kita duduk bersama dengan Yesus, memiliki otoritas di dalam nama Yesus, supaya kita ini berperang dalam kehidupan kita ini. Kita sudah dimenangkan, kita menjadi pemenang, dan ketika kita bertarung, kita akan bertarung dari posisi kemenangan kita, dan kita menggunakan kuasa nama Yesus atas setiap permasalahan, atas setiap cobaan-cobaan yang akan datang, atas setiap senjata-senjata si iblis yang akan mendatangi daerah kekuasaan kita, keluarga kita, bisnis kita, anak-anak kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam tangan kita. Ingat, engkau memiliki kuasa darah Yesus, engkau memiliki otoritas di dalam nama Yesus, engkau sudah duduk dengan Yesus, dan engkau memiliki identitas di dalam Yesus. Engkau adalah pemenang. Jadilah orang yang berkemenangan di dalam segala hal. Engkau adalah orang sukses, maka jadilah seperti itu. Engkau sukses di dalam Tuhan. Engkau adalah pebisnis, maka jadilah itu engkau adalah pebisnisnya Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan. Kami mengucap syukur dengan identitas kami di dalam Kristus. Kami ini adalah ciptaan baru. Kami ini adalah anak-anak Allah. Kami ini adalah anak-anak yang memiliki otoritas di dalam nama Yesus untuk bisa memerintah di atas bumi ini, di alam rohani kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kirim ke dunia ini. Tuhan, terima kasih, kami bukan dari dunia ini. Kami hidup di dunia ini, tapi kami berasal dari kerajaan Allah. Oleh sebab itu, setiap tingkah laku kami sepanjang minggu ini dan sampai selanjutnya, Tuhan, kami akan bertindak seperti anak-anak Allah, seperti Yesus, bertindak di dalam kasih dan selalu mempercayai Engkau. Kami akan hidup di dalam iman kami setiap hari kepadamu, mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya, sehingga kehidupan kami ini boleh sempurna, hidup Yesus boleh sempurna di dalam hidup kami ini, agar kami boleh menjadi berkat untuk memberkati orang lain, bahwa orang dunia pun boleh diselamatkan dengan kehidupan kami yang dipenuhi dengan kehidupan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap tangan-tangan yang mau mengembalikan perpuluhan dan persembahan mereka, ya Tuhan. Engkau berkata dalam firman-Mu, apa yang dituai manusia itu yang akan mereka apa yang tabur manusia itu yang akan mereka tuai. Tuhan, tuaian Tuhan yang baik ini akan kembali kepada mereka 30, 60,
100 kali lipat. Tuayan-tuayan yang baik, Tuhan, tuayan-tuayan yang akan menghasilkan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi mereka dan bagi juga orang-orang lain dan bagi kerajaan Allah di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan buat hati mereka yang mengasihi Engkau, buat hati mereka yang memiliki hati Kristus, yaitu hati yang mau memberi, hati yang mau mengasihi orang lain, dan hati mereka tidak terpaut di dalam keuangan mereka, tetapi hati mereka terpaut kepada Engkau, karena mereka tahu segala sesuatu yang mereka butuhkan akan ditambahkan kepada mereka ketika mereka mengejar, ketika mereka mencari kerajaan Allah, dan mereka menuruti setiap perintah-perintah Tuhan, firman-firman-Mu yang mengatakan yang Kau katakan kepada mereka supaya menjadi pemberi yang murah hati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Dan mari setiap jemaat kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Bapa, dan juga kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sepanjang minggu ini, ketika kita mulai mencari hal-hal perkara-perkara yang di atas, ketika kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, ketika kita mulai merenungkan hak-hak kita sebagai anak-anak Allah, kita mulai merenungkan posisi kita dan siapa kita di dalam Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan menolong kita, menyertai kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang seperti Tuhan inginkan, menjadi manusia-manusia baru yang berkemenangan dalam kehidupan kita ini, dari minggu ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus, mari semua jemaat kita menerima berkat Tuhan. Katakan amin. Oke, ya pengumuman, kita belum merayakan ulang tahun gereja kita pada minggu ini, tetapi itu akan dirayakan minggu depan, dan sedang dalam proses diusahakan mungkin kita bisa merayakannya di gereja, tapi akan saya info di leaders kalau memang seperti apa kita akan merayakannya. Oke, doakan supaya kita ini bisa cepat beribadah seperti normal lagi. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap cari dan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua yang kita butuhkan ditambahkan kepada Anda dan saya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus. I am yours, I am yours. I know